Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syariful mau'ud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mahmud. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati Allah. Mari dengan sepenuh hati dan kesadaran diri sejenak kita haturkan untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita dan betapapun kondisi kita pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita masih tergolong hambanya yang pandai mensyukuri atas segala nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada kesempatan malam hari ini usai kita melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan mengikuti kajian sirah perjalanan bisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya salat bertasalam semoga tetap tercurah terlimpah kepada manusia teladan sepanjang zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang sirah perjalanan bisnis Nabi. Kali ini kita akan mengangkat satu topik tentang benefit berniaga secara syariah. Nah, saya akan mengawali apa sebenarnya filosofi seseorang itu berbisnis atau berniaga. Jadi filosofi berbisnis dalam ajaran Islam itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, bukan sekedar mencari profit, tetapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah bagaimana kita itu mampu mengedepankan keberkahan. Ini yang dicari. Jadi bisnis untung itu ya bisnis berkah. Maka filosofi yang benar-benar harus kita pegang dalam membangun sebuah niaga, bisnis, sekali lagi bukan sekedar untuk meraup keuntungan, tetapi juga mengedepankan keberkahan. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Artinya wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ini artinya apa? Ada satu garis yang harus diperhatikan oleh para pebisnis dalam menjalankan usahanya. Apa itu? Kejujuran. Qaulan sadida, perkataan yang benar, ini identik dengan kejujuran. Nah, ada hadis yang lain. Ada misalnya salah satunya hadis itu berbunyi, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara illa man ittaqallah wa barra wa sadaqa. Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir atau orang-orang yang jahat. Kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah,
berbuat baik, wa shadaqa, dan berlaku jujur. Jadi ayat Al-Quran dilanjutkan dengan hadis Nabi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ayat Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan kepada kita tentang arti penting kejujuran, tentu ada resikonya. Resiko besar perilaku tidak jujur. Ada juga misalnya keuntungan besar orang itu berperilaku jujur. Nah, kita mulai dari risiko besar perilaku tidak jujur. Ya. Keuntungannya, nah ini dalam hal keuntungan ya, yang didapat itu hanya sementara. Orang kalau berbuat tidak jujur, dia menyembunyikan barang dagangannya ya dengan merekayasa segala sesuatunya sehingga kelihatan baik dan dia tidak menunjukkan kelemahan, keburukan barang yang dia jual. Yang penting barang yang dia jual itu laku, barang dagangannya laku. Ya yang didapat hanya sementara, yaitu saat melakukan ketidakjujuran saja. Ya untungnya, ya ini untungnya saja, sifatnya sementara. Dia dapat keuntungan, barang elek, ya, tetapi disembunyikan dengan caranya, lalu orang terkesima, orang tertipu, ya dia dapat keuntungan, tapi keuntungan itu bersifat material saja. Ini dari aspek keuntungan. Lalu dari silaturahmi, jejaring, dari aspek jejaring, networking, maka dia akan semakin sedikit ya memperoleh dan mendapatkan pelanggan. Akan semakin sedikit orang yang bergaul dengannya. Karena tertipu. Ini dari aspek dalam membangun relasi. Tidak akan banyak relasinya ketika dia berbuat tidak jujur. Begitu sampai di rumah, tadinya loh jari ini barangnya ki apik. Loh kok ternyata barangnya bosok. Jari ini barangnya ki sih anyar. Ternyata ini cuma dipoles saja. Dia kecewa. Customer itu akan kecewa. Dan kalau customer itu kecewa, ini secara teoritis dia akan mengatakan kepada 21 orang lainnya. Orang itu kalau sudah kecewa dengan produk yang dia beli, maka dia akan cerita dengan banyak orang. Kalau dia ketemu sekumpulan orang kayak gini, dia punya kesempatan, dia cerita, kamu jangan beli lagi di sana. Wis kapok. Aku rak pek tuku meneh ning gone kono. Lho, niku wong nek wis kadung napa jenengane? Nggih, di gelo ngoten niku ya wis ora bakal dia akan datang ke sana lagi. Bahkan bukan dirinya saja yang tidak akan datang lagi ke tempat di mana dia beli barang, tapi dia akan woro-woro. Dia akan publish ya, dia akan publikasi kekecewaannya itu. Bahkan di era sekarang itu eranya adalah era media sosial. Orang itu kalau sudah kecewa, bukan hanya 21 orang yang ya kasih tahu, tapi bisa ribuan orang. Sekarang di era media sosial. Orang jadi tahu, oh jangan ke sana. Jangan ke sana. Enggak baik. Produk-produk yang dijual semuanya menipu. Nah, ini kan resikonya. Dari aspek jejaring, networking, silaturahim, akan semakin sedikit orang yang bergaul dengannya. Dari aspek rezeki, dia akan kehilangan keberkahan. Nah, barang elek diomong ke apik, gimana dia akan mendapatkan kebaikan. Barang elek
diomong ke apik. Tekan omah, ya kan, oleh pelanggan, oleh customer dibuka ternyata barangnya elek. Maka dia berjanji tidak akan pernah membeli lagi ya ke provider, ke pedagang, ke pengusaha di mana dia pernah dikecewakan. Ini diantara risiko besar perilaku tidak jujur. Berikutnya dari aspek hati. Wong niku nek kadung gelo, Pak. Sing lara napa nek, Pak? Atine, gitu. Sing lara niku atine. Wong nek wis kadung lara atine niku, dia akan semakin gelisah, dia semakin cemas, ya ta? Was-was, takut sekiranya ketidakjujurannya itu terbongkar. Dia sudah pernah melakukan ya penipuan, barang yang dia jual ternyata barang yang bukan asli, tapi barang yang KW, ya kan? Tapi bilangnya wah asli mas. Wah niki onone ning gone daerah mriko. Niku jenengan golek nang Semarang ki ra ono. Ya pancen ra ono. Gitu. Wah asline ning kono. Dadi nek ono ku ya asline KW lho gitu. Dia bisa meyakinkan pelanggan. Tapi begitu pelanggan itu tertarik, apakah kemudian hatinya bunga? Enggak. Hatinya gelisah. Buatan bunga, gelisah. Dungane muga-muga ora ketok barang elekku, muga-muga ora ketok, muga-muga ora ketahuan. Enggak bisa. Ada istilah Allah ketoro, becik ketitik. Nah kan gitu. Ya, ada apa namanya? Eh, peribahasa itu gimana Pak? Sepandai-pandai. Nah kan, ya akhirnya kan jatuh juga. Artinya apa? Ya sehebat-hebatnya kita itu menyimpan keburukan, ya pasti akan tercium juga. Orang itu kalau berlaku tidak jujur, hatinya sebenarnya gelisah. Karena doanya itu doa yang tidak baik. Muga-muga ora weruh, muga-muga ora weruh. Malah dongane muga-muga ora weruh malah weruh tenan. Nah kan repot ngeten nggih. Malah repot. Terus ada lagi enggak aspek hati dia jadi gelisah, was-was. Waduh, iki engko nek wong kampung ngerti ternyata dodolan dan usahaku ini usaha yang tidak beres. Terus di mana muka saya ini saya taruh? Kan begitu. Isinya deg-degan kali deg-degan tok, Pak. Oh ini dari aspek hati gitu. Terus kemudian dari keluarga. Apa berisiko keluarga? Oh, keluarga juga punya implikasi, punya pengaruh. Sing dodol niku bojone, sing melok kena wirang niku ora sing wedok tok, tapi ya sing lanang sak keluarga. Kalau kebetulan yang jualan itu adalah sang suami, begitu ketahuan ya, itu yang dipermalukan bukan hanya suaminya, semua keluarga itu akan dipermalukan. Nah, apalagi era sekarang ini era digital. Jadi sangat cepat informasi itu terpublish ya. Nah, ini ternyata orang berbuat tidak jujur, orang berbuat curang, itu resikonya besar sekali. Nah, sekarang kalau misalnya perusahaan itu perusahaan yang besar, perusahaan yang bonafit, perusahaan yang branded, wah itu tambah ambruk, Pak. Satu produk saja itu mengecewakan pelanggan, maka cukup sebenarnya karena hasil penipuan itu akan menghancurkan perusahaan itu. Banyak sekali ya catatan-catatan dalam
ya perkembangan terkini, berapa banyak produk-produk yang menipu akhirnya itu ditinggalkan oleh pelanggannya. Produk-produk yang tidak membuat pelanggan itu puas. Ya. Karena yang namanya pelanggan itu kan kepengennya itu kan puas ya. Customer satisfaction, jadi kepuasan pelanggan. Itu adalah harapan utama. Ketika pelanggan itu ditipu, itu Pak, kekuatannya dahsyat sekali. Orang sudah tidak lagi mau beli, Pak. Habis. Orang kalau sudah tidak suka dan kemudian ketidaksukaannya itu dia publish, orang terpengaruh, itu dalam hitungan waktu habis selesai. Nah, contoh misalnya produk-produk yang dijual di pasar. Begitu satu orang dan satu orang ini tokoh loh Pak, tokoh. Ini tadi saya bicara secara teori, orang itu kalau mendapatkan kepuasan, dia itu hanya ngomong cukup dengan 5 orang saja. Tapi kalau orang sudah tidak puas ya, apalagi dikecewakan, itu dia ngomong 21 orang. Nah, sekarang kalau tokoh masyarakat, tokoh yang memiliki basis massa itu banyak sekali, ribuan orang. Kira-kira kalau ngomong di depan jamaahnya, di depan masyarakatnya, jangan beli lagi produk itu. Saya pernah ditipu. Wassalam. Selesai. Ribuan orang akan mengikuti omongannya. Nah ini ternyata risiko besar perilaku tidak jujur ini dahsyat sekali. Nah, di sisi yang lain, kita bicara tentang keuntungan besar orang itu berperilaku jujur. Loh, apa itu keuntungannya? Keuntungannya jangka panjang dunia dan akhirat. Bukan hanya sekedar profit yang bersifat material, tapi ada profit yang bersifat imaterial. Nah, ini yang dahsyat. Orang kalau sudah berbisnis, cara yang digunakan bukan hanya cara untuk mendapatkan kesenangan dunia, tapi dia kepingin juga mendapatkan kesenangan akhirat. Ini top, keren. Jualan, sing dodol aja niatnya itu tidak hanya sekedar apa namanya mencari keuntungan. Ya Mas, kula dodolan ngeten iki yo karo nulung wong. Saya jualan ini juga saya niatkan untuk ibadah. Lho niki sing dodol. Akhirat nggih, nanti keuntungannya ini Pak sebagian saya donasikan. Loh, pripun? Duite mengke nggih kalau bangun masjid. Loh, pripun? Ini nanti saya kebetulan juga menjadi donatur yatim piatu. Loh, pun orang kalau sudah seperti ini, jadi mula kula nek dodol niku nggih, ya kudu apa anane kula entuke barang kaya ngene ora patek apik, ya tak omongke barange pancen kaya ngene. Lek ku tuku sakmene kowe mbateni aku pira? Lho wis kecok ngoten niku. Kan enak. Elek gitu, ndelalah entuk barang apik, diomongke apik. Wah, barangnya istimewa, Mas. Wah, wis jenengan goleka sak donya ora ana. Ya bener, sak donya ora ana. Tapi lek ngomong niku dhuwure rak karuan. Nah, tapi orang kalau jujur apa adanya, itu lebih enak. Orang itu lebih enak. Di cara dodolan, saya seringkali memberikan satu contoh. Orang jual buah gitu. Buah itu kan mohon maaf masanya itu kan sangat pendek. Buah tertentu itu dia hanya bisa bertahan sepekan.
oh buah ini ku ora iso Mas, iki ngene iki paling 3 dina wis ketok layu. Nah, buah misalnya, ketika kita jual ya kan, apa adanya, sing sebelah kene iki sing isih anyar, sing sebelah kene iki wis rada layu karena sudah 2 atau 3 hari, maka dia akan menjual dengan harga yang berbeda. Nek sing iki Mas, sing ayu-ayu, iki sak kilone sakmene. Iki wis rada bonyok-bonyok, tapi jek iso didahar. Iki regane sakmene. Monggo, iki ana gedang. Gedang iki isih ayu-ayu nggih. Kan ketok iki gedang wis rada tuwa. Nah, kalau dia bisa menjual apa adanya, jenengan milih sing niki. Niki ya wis rada gembuk sithik, mboten napa-napa. Tapi saya sketsa, itu enak, regane sakmenten. Dia itu akan datang lagi, nek ngomong apa, nek dodolan kuwi sapa anane, kan sketsa. Nah, ini contohnya buah. Nanti barang yang lain juga demikian. Misalnya menjual makanan gitu ya. Jadi ya makanan yang kita jual itu kan harus makanan yang segar. Jangan makanan yang sudah expired. Saya pernah matur juga ada cara untuk mengelabui orang. Biasanya makanan itu ada masa apa expirednya ya. Istilahnya masa kadaluarsa. Niku nek masa kadaluarsa kan gampang toh Pak, tinggal ditulisi toh. Kalau yang produk-produk tertentu tinggal ditulisi apa jenenge tanggal kadaluarsa kalau menggunakan apa namanya stiker. Stiker kan iso dikletek toh. Nah, masa kadaluarsane tanggal iki bulane ini. Terus ditarik, di drop lagi, tinggal diganti saja yang mestinya misalnya Januari 2025. Kletek ganti Januari 2026. Lo iso. Itu kan menipu. Nah, kan bisa juga. Nah, Pak, sekarang itu kan nggak bisa itu. Apa namanya? Yang cetakan begitu kan nggak bisa. Dan produk-produk yang cetakan itu udah nggak bisa, Pak, itu. Itu harus melalui apa namanya? Petugas tertentu begitu kalau memang expired begitu ya diambil tidak boleh dijual. Nah orang itu banyak cara kok model-model ngono plastiknya dibuka ganti plastik jerone podo ya iso gitu. Oh gampang ngoten niku nggih. Nah ini sekali lagi kalau orientasinya hanya sekedar keuntungan tadi saya sampaikan resiko apa namanya, perilaku tidak jujur, iya, dia akan mendapatkan keuntungan, tapi sementara, ya, sementara. Dan itu hanya dunia saja. Tapi kalau sudah orang itu jualan dengan kejujuran, maka keuntungannya bukan hanya keuntungan dunia, tapi keuntungan jangka panjang, yaitu akhirat. Lalu yang kedua, dalam hal silaturahmi gimana? Loh, orang itu kalau ngomong apa anane, nggih jual apa adanya, itu bolone tambah akeh. Pelanggannya itu tambah banyak. Ini termasuk mekanisme pasar. Pasar itu secara ya natural itu kan akan membeli produk yang baik kan begitu. Produk yang memberikan benefit, memberikan manfaat untuk pelanggannya. Makanya ketika pelanggan itu kok menemukan dan dia memperoleh produk yang tidak cocok, apalagi produk itu yang betul-betul mengecewakannya, sudah pasti dia akan lari. Maka kalau kita ini berbuat jujur, ya, semakin banyak kerabat, sahabat, dan saudara. Dari aspek rezeki gimana?
Ya pasti berkah, berlimpah, dan sangat terasa manfaatnya. Loh ini orang kalau berbuat jujur seperti ini ya, jualan kok dengan kejujuran. Bagaimana dari aspek hati? Orang yang jualan dengan kejujuran, bisnis itu dibangun atas dasar kejujuran, maka hatinya akan tentram, hatinya akan nyaman, hatinya akan tenang, hatinya akan adem. Karena memang dia nggak membohongi, dia tidak menipu, ya kan? Dia tidak berbuat curang. Oh, enak, ayem. Wong niku nek wis ayem niku sekeco. Nggih. Ayem niku wis penake ra karuan. Wis lungguh gitu. Nek ayem ngoten niku ya enak, lungguh, tapi kok ora ayem, deg-degan tok isine, Pak. Gitu. Ora jenak gitu, ora kepenak. Nggih, ngombe niku nggih ngoten, ngunjuk ngoten niku nek pokoke angger tenang, enak mboten, Pak? Seruput ngoten niku ya enake rak karuan, alhamdulillah. Oh enake pol gitu. Tapi nek ati niku wis ora tenang, nyeruput kopi. Niku tak watuk wae gitu. Lah mergo napa? Niku wau atine ora tenang, pikirane ora tenang. Ora jenak, nggih, ora jenak. Nah, ada lagi ya dari aspek keluarga. Loh, kalau seorang suami dia berbisnis dengan baik, dengan benar, sesuai dengan syariat agama, tidak ada pelanggaran, maka keluarga itu akan bangga, merasa terhormat dan terangkat derajatnya. Ini loh dodolane ku apik. Misalnya dia menjual daging, daging ayam, dagingnya selalu segar, nggak pernah dia berbuat curang. Misalnya daging yang tidak segar dia ambil, dia jual. Nah kan wis kowe nek tuku ning kono-kono wae. Oh, enak. Dan ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya itu kemudian berkata, anu, dodolane laris, bapake nggih jujur, nek sadean niku nggih mendeti barang sing sae-sae. Wah, keren niku. Keluarga akan terangkat, keluarga akan terhormat. Bagaimana kalau itu sebuah perusahaan yang cukup besar, dia akan maju dengan cepat dan melesat. Oh, niku Pak. Makanya kita perlu trik ya, perlu tips ya agar kita ini bisa berperilaku jujur. Jadi yang pertama tipsnya adalah pastikan hati ini yakin dimanapun dan kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi. Ada rokib, ada atid. Itu akan selalu mengawasi kita. Kalau kita ini punya waskat pengawasan melekat, mau berbuat curang, ya Allah, iki sing bati aku, tapi sing rekoso ndekne. Mesakake ora ah. Kalau kita mau berbuat curang, iya sing bati aku, sing guyu aku, sing seneng aku, tapi sing senep, no. Seneng, senep, nah, kan? Rekoso, gitu. Jadi pastikan Allah itu selalu mengawasi kita. Yang kedua, berupaya untuk tidak melanggar aturan. Kenapa? Karena ketidakjujuran itu berawal dari sebuah pelanggaran. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam itu adalah nilai-nilai kebaikan. Karena kebaikan itulah kemudian muncul keberkahan. Ziyadatul khair. Maka ketika orang itu sudah berbuat melanggar aturan, maka itu adalah awal ya dari hilangnya keberkahan. Nek patuh mawon, but gawe niku enak, ya sesuai dengan aturan. Dodolan niku enak, sesuai dengan aturan. Ada istilah napa Pak? Memotong rantai distribusi.
Iki kudune regane sakmene kok. Lho, aku iso motong rantai distribusi kok. Aku iso njipuk langsung saka produsene kok. Nah, sementara harga pasarnya itu taruhlah misalnya 100.000, tapi dia bisa menjual harga 50.000. Itu ceritane piye? Nah, ternyata dia melakukan pelanggaran. Nah, ya benar, barang itu memang benar-benar barang yang asli. Tapi karena dia mampu misalnya ya dengan cara memotong distribusi dan sebagainya. Padahal aturannya itu yang namanya agen itu harus mendapatkan suplai barang misalnya dari distributor. Tapi ora mungkin duwe wong jero apa piye ngoten nggih, kan bisa juga model-model kayak gitu. Nah, ini akhirnya ya menimbulkan apa namanya, persaingan yang tidak sehat ya. Ya karena melanggar aturan. Yang ketiga, hilangkan niat ketidakjujuran di dalam hati. Orang itu kalau sudah berlaku tidak jujur sekali, dibaleni 2 kali, dibaleni 3 kali, sampai 20 kali, maka jadilah habit. Habit itu kebiasaan. Biasane ngapusi, ya rono rene tetap ngapusi. Habit. Orang itu kalau bohong sekali, dibaleni 2 kali, terus sampai 20, maka itu akan menjadi kebiasaan. Ngomong niku nggih ngoten. Orang itu kalau sudah terbiasa napa Pak? Ngei kembang. Oh, wong itu kadang ana sing pinter ngomong tuh Pak. Kenyataannya itu A, tetapi karena dia pinter ngomong, terus ditambahi B, ditambahi C, ditarik D, tekan dindi. Gitu ceritanya. Padahal aslinya mau A tok. Oh. Nah niku, karena pas sudah terbiasa, nanti ketemu dengan orang, ya terbiasa. Dia jual apa ya, barang Kang, aku duwe sepeda motor apik Kang. Nah, tambahi. Kuwi nomere isih urip, keadaannya normal, kuwi bane isih kandel. Wah wis, pokoknya Kang spesial istimewa, wawa-wawa, lho tambahi ngono. Jadi tambahi wawa-wawa barang. Lah asli barangnya biasa, loh karena seniane improvisasi. Ya sudah, nanti di mana saja dia akan berkata seperti itu. Maka hilangkan niat ketidakjujuran di dalam hati. Ini pokoknya nak aku ngomong apa nih. Tidak boleh istilahnya ini ku napa Pak? Ya nek nambah-nambah itu istilah lainnya ya ngei ngembangi napa-napa ya wis jadi jauh dari realitas gitu ya. Kemudian yang keempat, baca dan pahami resiko tidak jujur dan pahami manfaat kejujuran. Makanya tadi saya sampaikan, apa sih benefit berbisnis dengan mengedepankan kejujuran? Dan apa resiko besar ketika orang berlaku tidak jujur dalam berniaga, berdagang? Kalau orang itu paham, Mas, kowe ra jujur, resikone kowe ditinggal pelanggan. Kowe rak duwe bolo, kowe rak duwe customer, piye? Ora apa-apa, sing penting dina iki badi. Berarti dia berpikir pendek. Piye? Pelangganmu banyak dan kamu akan punya apa namanya pelanggan loyal, kamu nggak perlu marketing, ya kan? Orang yang membeli barangmu itu malah woro-woro ning gone kono kene. Kowe nek tuku ning gone Sidul, kowe nek tuku ning gone Sidul, barangnya apik. Lho enak ndi? Dia punya customer loyal itu luar biasa loh. Gitu. Kalau contoh misalnya ini, customer loyal niku ngeten, Pak. Bapak ngagem sarung. Senengane merek napa, Pak? Ndak usah sebut misalnya. Wah.
Padahal ketuke kalah apik lho Pak niku karo merek kain. Jenengan kok tetap mempertahankan diri. Wah, ndak bisa Pak. Itu merek yang saya pakai itu enak. Nggih, ora perlu dilipet, langsung karena jembar, terus dienggo niku nempleke enak. Loh, ngoten to, malah jenengan bela, padahal jenengan kuwi ora marketinge niku wau, nggo. Niku jenengane pelanggan loyal. Kita ini harus berbangga punya pelanggan-pelanggan loyal, nggak perlu marketing, malah pelanggan-pelanggan kita sing ngedolke. Tuku ning kono, beli aja di sana orangnya baik, wis toh, tak jamin. Loh itu Pak pelanggan loyal. Gitu. Berikutnya bergaulah dengan orang-orang yang jujur. Niki trik dan sekaligus tips ya supaya kita ini bisa berperilaku jujur, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Ya kalau kumpulannya pedagang-pedagang, kowe iki ngopo? Dodolan kuwi ora usah suci-suci, jujur-jujur barang. Rentuk bathi kowe. Nah, ketemu karo wong kaya ngono ya sudah selesai. Kompori begitu ya. Nah, tapi kalau ketemu, ya hidup ini untuk apa? Kalau hidup kita ini mencari uang, tapi caranya malah membohongi orang, percuma, nggak berkah. Ya, anak hidup itu penuh dengan keberkahan. Nanti anak-anak ya manut karena rizki yang kita peroleh ini dari rizki yang halal. Enak tuh. Ah sampean duwite akeh, anak-anak sampean malah yang keleleh rak karuan. Loh, kan ngoten. Karena bersumber dari rizki apa dari harta yang tidak halal. Berikutnya, bila terasa ada tidak kejujuran, maka segeralah kita bertaubat. Ya Allah, aku mau kok istighfar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, pun, umpama kok tadi mengatakan ada sesuatu yang tidak real, Mas, iki asli produk luar negeri. Oh, jangan coba lihat ini. Ini kalau sepeda, nah biasanya kan dodol sepeda iki kadang-kadang sing ora ngerti dihapusi iso, Pak. Gitu. Iki mbok genjot, iki wantenge ra karuan. Lho delokno lho pedalnya ini. Oh, mereknya asli kok kono. Iki napa jenenge logamnya, wesine, Mas. Oh, gede tapi enteng. Mbok panggul iki lho enteng. Ya kadang-kadang orang ya kepengen supaya dagangannya laku, ya dia piye carane lidah, mulut kita itu ya disumpeli apa supaya orang itu gelem-gelem tuku ngoten nggih, wis dengan cara apapun. Nah, ini yang tidak benar gitu ya, tidak benar. Sebenarnya banyak sekali cara nggih. Nah, yang tidak kalah penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nggih, agar dijauhkan dari perilaku tidak jujur. Nah, ini terakhir karena sudah terdengar suara adzan, ada ayat Al-Qur'an yang termaktub di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghair muhillis syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. Ini termasuk dalam hal menepati janji. Kalau janji kita adalah bulan Januari, maka tepatilah. Molor berarti dia sudah berlaku tidak jujur. Ini termasuk dalam hal menepati janji. Dan juga tidak menutupi cacat barang. Al muslimu akhul muslim wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya kecuali jika dia jelaskan.
Kalau tidak dijelaskan, berarti dia sudah berbohong, menipu, menyembunyikan kelemahan dan keburukan barang itu. Rawahu Ibnu Majah wal wal Hakim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan saudara-saudara jamaah Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati Allah. Mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.